Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Melanjutkan dari pembahasan kita sekarang, yaitu pada kalimah wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Wal udhiyatu lan utawi kurban iku sunnatun muakkadatun, sunnah kang den kukuhake, 'alal kifayati ae sunnah kifayah. Jadi hukum kurban melaksanakan penyembelihan hewan kurban walaupun tidak disembelih sendiri, ya. Misalnya kita mau kurban, baik sapikah, kambingkah, atau kerbau atau onta, kita bawa. Di Indonesia pelaksanaannya biasanya pemotongannya di masjid-masjid, di halaman masjid atau di tanah lapang yang di dekat masjid ataupun dimanapun itu diwakilkan. Nah, walaupun tidak menyembelih sendiri, karena menyembelih itu perlu keahlian, ya, perlu keahlian yang khusus. Tidak sembarang orang dapat menyembelih dengan baik dan benar. Bisa jadi secara teori dia bisa, tapi mungkin alatnya dia tidak punya dan lain sebagainya. Secara hukumnya, hukum melaksanakan kurban di dalam kitab Fathul Qorib Syarah Takrib dikatakan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan, sunnahnya berlimpah, sunnahnya besar. Alal kifayah, sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apabila sudah dilaksanakan oleh seorang, misalkan dalam satu keluarga, dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala keluarga, maka semua penghuni rumah, ya, ahli bait, ya, istrinya kah, anak-anaknya kah, artinya semua orang yang di bawah kewajiban untuk memberi nafkah, maka kesunahannya itu sudah gugur. Itu namanya sunnah kifayah. Seperti kalau kita contoh pada sunnah yang lain adalah seperti tashmitil atis, ya, menjawab orang yang bersin. Ada orang yang bersin, dia membaca hamdalah Hashim, alhamdulillah. Terus yang kita mendengarkan salah seorang sudah menjawab dengan yarhamukallah, maka semua kesunahannya itu gugur. Namun mohon maaf, bila semua orang itu tidak menjawab, maka itu menjadi makruh semuanya, ya, mendapati hukum yang makruh, tidak mendapatkan pahala, malah tidak disukai, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sunnah kifayah ini, tatkala dalam satu keluarga tersebut ternyata ia mampu, ya, maka dia tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, seluruh ahli bait, ya, itu atau keluarga tersebut dihukumi sebagai hukum yang kena hukum makruh padahal dia mampu. Seperti itu. Kita lanjutkan di dalam keterangan yang lebih rinci lagi, ya. Sebetulnya untuk siapa sih kesunahannya kurban itu? Ditujukan untuk siapa? Ai fi haqqina, itu di dalam hak kita, di dalam bagiannya kita ini, maka itu adalah sunnah muakkadah. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, adapun di dalam kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Di dalam haknya Rasulullah itu wajib. Al-mukhatabu biha, dan yang dimaksud orang yang dikehendaki dikenai hukum sunnah kifayah itu adalah satu adalah al-muslim, tentu orang yang beragama Islam. Yang kedua al-balighu, orang yang sudah baligh, ya, umur 15 tahun sudah memenuhi, ya, dia yang dinamakan dengan baligh. Yang kemudian al-aqilu, dia punya akal sehat. Yang berikutnya al-hurru, orang yang merdeka, orang yang merdeka. Kalau budak itu tidak wajib, ya, tidak wajib untuk berkurban, tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan untuk berkurban. Kemudian yang berikutnya adalah al-mustati'u, orang yang mampu. Mampu di sini adalah diartikan dia memiliki kelebihan materi, ya, untuk selebihnya daripada yang ia korbankan. Misalkan di hari raya Idul Adha dan ayam tasyrik itu, ia cukup atau mampu, ya, mampu untuk keluarganya, ya, untuk sehari-harinya dia, ya, untuk makan minum dan lain sebagainya, tempat tinggal dan lain sebagainya,
dan dia mampu untuk memiliki hewan kurban, ya. Karena hewan kurban itu kan nominalnya juga di atas 2 juta, di atas 3 juta, dan seterusnya seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang belum mampu, dia diberi kemampuan, maka ia tidak disunnah muakkadahkan, ya, tidak disunnah muakkadahkan seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Faida ata biha wahidun min ahlil baiti kafa anjamihim. Maka apabila satu orang itu sudah laksanakan kurban, ya, seperti tadi saya sampaikan, itu adalah orang yang dikatakan sebagai kepala keluarga, ya, kafa anjamihim, maka semuanya sudah cukup sunahannya, ya, semua sudah mendapatkan pahala, ya. Dan kebalikannya, apabila si kepala keluarga ini, orang yang berkewajiban ini untuk memberi nafkah kepada ahli baitnya, penghuni rumahnya, apabila ia tidak melaksanakan padahal ia mampu, maka semua dihukumi dengan hukum makruh, ya, dapat kemakruhan seperti itu. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Kelanjutannya adalah wala tajibulan ora wajib opo al udhiyatu kurban illa binadrin. Hukum kurban itu selamanya tidak akan pernah menjadi wajib. Hanya ada 2 hukum. Yang pertama hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah alal kifayah, dan yang kedua adalah apa? Wajib. Wajibnya yaitu dengan dinadarkan seperti itu, ya. Nadar itu contohnya seperti seandainya saya nanti proyek saya gol, saya akan berkurban. Nah, ternyata proyeknya gol, ya, dan proyeknya gol. Ataupun dia tidak harus menggantungkan, jika dapat ini, itu, dan lain sebagainya, tapi dia mengatakan atau beriktikad, saya mau nadar, saya mau nadar untuk berkurban, seperti itu, ya. Sampai nanti waktunya Idul Adha, saya mau berkurban, ya, kurbannya kurban wajib, saya nadarkan, ya, seperti itu, maka itu pun juga sudah dihukumi sebagai wajib, ya. Kiranya itu dulu. Insya Allah besok pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan tentang hewan kurbannya itu, keterangannya seperti apa, insya Allah pada video yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.